Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law ini telah disahkan pada tanggal 5 Oktober lalu dalam rapat paripurna DPR. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini sebelumnya sudah menjadi kontroversi dan mengundang kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga buruh. Ratusan massa melakukan aksi demo yang menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja hingga mengakibatkan kericuhan. Aksi massa tidak hanya dilakukan di ibu kota Jakarta saja, namun juga beberapa daerah di Indonesia seperti Kota Semarang, Bandung, Banten, Malang, Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta. Lalu apa sebenarnya isi dari RUU Cipta Kerja yang membuat pro kontra di masyarakat? Saksikan selengkapnya hanya di Hotman Paris Show. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik kita malam ini adalah ada apa dengan DPR? Ada apa dengan Omnibus Law yang ribuan pasal ini? Sudah 7 bulan purnama, pemirsa tidak ketemu Hotman Paris ya. Kangen berlian saya. Aduh. Kangen sepatu saya ya. Aduh. Oke. Kangen sama celotehan Pak Bosque ya. Benar. Pria panas dari Perancis, Hotman Paris. Pak Bosque, kita jauh-jauhan ya. Apa kabar sih, emang nggak rindu sama aku? Rindu Hampir banget. setahun loh. Ya, banyak pemirsa seluruh Indonesia mencari Hotman Paris di mana? Banget. Ya, makanya dengan pandemi corona ini kita datang sekarang ini dan membahas isu yang katanya menyangkut kepentingan rakyat. Ya aku ini tahu Bang, ya ampun. Yang itu kan, yang musisi itu, Melly Goeslaw, ya kan Bang? Hah? Melly Goeslaw. Asal lo nggak ngerti lo, kok jadi pemusik. Omnibus Law, ini dia nih. Udah ganti pasal. ya Bang? Oh. Dan katanya yang di samping saya ini adalah yang bertanggung jawab. Waduh, yang rambut panjang Bang? Ya, jadi Yang itu? Iya, kita mendatangkan nih narsum kita malam ini adalah Bapak Rosan. Bapak Rosan Ruslaini, selamat malam Bapak. Terima Dia itu kasih. adalah konglomerat Ketua Kadin. Waduh. Dan dia adalah yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi sebagai Ketua Satgas Omnibus Law. Harusnya yang didemo dia. Tapi entah kenapa dia belum didemo sampai ke kantornya. Oh, jadi malam ini ceritanya yang datang Konglo ketemu Konglo ya Bang? Ketemu Konglo, baiklah. dan kekayaan dia. Baik, Ya. baik. Yang kedua adalah Nurul Arifin. Mbak Nurul, selamat malam. Mantan artis yang sudah 2 periode jadi anggota DPR dari Partai Golkar. Ini baru benar Mbak Nurul. Kalau begini, biasanya abang tiap kali yang cantik, mantan aku, gitu. Jangan ya, udah berubah ya? Udah berubah ya? Yang ketiga, Kemal Shah Siregar. Praktisi hukum perburuan sudah 30 tahun. Bapak Kemal Siregar, kita beri tepuk tangan. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang ganteng dan baik hati, serta Mbak Nurul yang super duper cantik, awet muda, sudah berkenan hadir di Hotman Paris Show. Ngomong-ngomong, baru buka ngomong mulu agak butuh minum kali ya Kak ya. Boleh saya suguhin minuman langsung? Saya akan langsung menyuguhkan minuman ini kepada tamu-tamu istimewa. Mbak Nurul, Bapak silahkan mari kita minum. Bang, minum dulu Bang, minum tenggorokan dulu ya? nih Bang. Oke. Silahkan, Bapak Ibu cantik. Nah, ini dia minuman aku setiap hari. Nggak di rumah, di tempat syuting, selalu minum Le Mineral. Tuh. Bang, mau tanya dong, emang kenapa sih Abang Hotman Paris yang keren ini minumnya cuma mau Le Mineral? Soalnya Le Mineral itu nggak cuma diambil dari sumber pegunungan terpilih, tapi juga kemasannya terproteksi dengan baik, jadi kandungan mineralnya tetap aman sampai ke tangan kita. Aku juga mau banget minum Le Mineral, tapi emang bener nih, aku coba minum lagi ya Bang ya. Emang beneran deh, segarnya tuh ya pemirsa, emang beda, berasa banget bedanya. Kayak ada manis-manisnya gitu, ya kan Bang? Ya. Kalau ngomong-ngomong lihat di sosial media nih, kayaknya abangku tercinta selalu minum Le Mineral. Di rumah juga, bener nggak tuh Bang? Benar itu. Buat di rumah aku selalu pakai Le Mineral yang galon. Karena bersih, bening, dan juga bebas BPA berbahaya.
Jadi abang sama keluarga gimana tuh perasaannya tuh? Keluarga merasa tenang, aman. Aduh, luar biasa, bener-bener. Oke, kalau gitu habis ini aku mau ikutan pakai Le Mineral. Gimana bang? Mantap bang? Le Mantap. Mineral. Oke, bang, lanjut bang. Hmm. Pertanyaannya bang, kita mau tanya ke siapa dulu ya bang? Oke, saya mau tanya aku kepada- bingung soal Omnibus Law ini nanti bang. ke Pak Rosan sama Ibu Nurul Arifin, ya. Pak Rosan, coba terangkan, tapi singkat ya. Apa keuntungannya Omnibus Law ini bagi buruh? Kita bicara fokus buruh nih. Apa keuntungannya? Lebih banyak menguntungkan atau merugikan? Oke, terima kasih Bang, saya cepat aja. Kalau saya melihatnya nih, keuntungan dan kepentingannya antara pengusaha dan buruh itu sama. Sama. Sama, Oke. karena kenapa? Saling membutuhkan. Ya. Pengusaha nggak ada buruh, pengusaha nggak ada apa-apanya. Benar. Buruh nggak ada pengusaha, siapa yang kasih kerja? Ya. Jadi kepentingan sama-sama ingin meningkatkan kesejahteraan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Dan kalau ujungnya dari Omnibus Law itu apa? Langsung aja itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ya. Semakin banyak lapangan pekerjaan, yang diuntungkan siapa? Kita semua. Pengusahanya makin berkembang, buruhnya dapat pekerjaan, kehidupannya juga makin meningkat, dan masyarakat secara keseluruhan. To the point aja saya mau tanya nih, langsung dengan Ibu Nurul juga Pak Rosan. Yang disorot langsung aja per item. Katanya dulu pesangon dan tunjangan lainnya maksimum 32 bulan. Kok sekarang ini katanya berkurang jadi 25 bulan, benar nggak itu? Itu benar, jadi 25. Jadi 25, kenapa? Kok di undang-undangnya nggak ada tulisan 25? Jadi 25 itu terdiri dari 19 pengusaha. Ya. Ya, itu ada. Dan 6 itu ada di melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Tetapi yang saya mau sampaikan, biarpun 25 kali, itu tetap yang paling tinggi di ASEAN, Bang. Tetap Ya, yang Dul, paling tinggi. kalau memang untuk menguntungkan buruh, kenapa Nurul? Kenapa dari 32 menjadi 25? Itu kan mengurangi. Karena situasi keuangan kita sih sebetulnya. Karena situasi keuangan. betul. Jadi maksudnya buruh dikurangi gara-gara situasi keuangan. Betul, jadi kita harus merasionalisasi. Yang pertama adalah pesangon di negara kita ini tertinggi di wilayah Asia. Oh, Jadi, karena merasa tertinggi, jadi perlu dikurangi. Oleh karena itu 20 tahun kita tidak ada investor dari negara asing yang masuk ke kita. Jadi Anda Karena- mengakui memang terpaksa pesangonnya buruh memang di-cut demi menarik investor. Karena kita tidak kompetitif dengan negara lain. Ya, coba. Malaysia aja cuma 17 Jawab dulu. kali pesangon. Udah poinnya. Berarti agar menarik investor asing, akhirnya ini pilihannya adalah dikurangi pesangon ini. Salah satu elemen dari sekian Oh. banyak begitu supaya investasi dari asing itu bisa masuk. Karena kita harus kompetitif, kalau nggak kita tertinggal terus. Even dari negara tetangga aja kita paling Jadi kalian mahal. Pak Rosan sampai Ibu Nurul mengakui memang benar haknya buruh dibandingkan yang lama berkurang. Dari Khusus pesangon dulu. Dari segi pesangon ya, Ya. kita nggak lihat belum aspek yang lain ya. Ya, Itu iya turun dari 32 ke 25. gimana Kemal? Praktisi hukum, itu merugikan buruh atau tidak? Ya kalau dibilang merugikan buruh itulah salah satu yang mereka ributkan kan. Gitu. Ya karena kalau saya coba nilai dari apa yang disampaikan Pak Rosan, berarti kalau 25 itu maksimum yang akan ditanggung negara itu adalah 6 bulan. Berarti 25 kurang 6 adalah 19. Ya. 19 kalau masa kerja dia maksimum 24 tahun atau lebih dapat 10 bulan. Kalau 8 tahun atau lebih dapat 9 tambah 10, 19 tambah 6, 25, pas gitu. Ya. Tapi biasanya kalau yang cuma satu kali, kan sekarang ini kan pesangon 2 kali hitungannya kalau PHK-nya tanpa kesalahan. Ya. Berarti 2 kali 9, 18 maksimum. Tambah rata-rata masa kerja di kisaran 10, sekitar 4 bulan. 18 tambah 4, 22. Sekarang tambah 15% yang ditiadakan ya Pak ya. Itu jadi angkanya kalau 25 itu kan maksimum masa kerja Pak. Maksimum ya. Maksimum. Jadi kalau di bawah itu akan kurang. Oh begitu. Oke. Jadi satu item sudah disimpulkan dulu bahwa memang pesangon itu dikurangi untuk menarik investor asing, investasi. investasi. Namun demikian ada Jadi Anda bantalan. setuju bahwa memang haknya buruh dikorbankan atau enggak? Kalau saya sih bilang tidak dikorbankan. Kok udah dikurangi jadi Enggak, begini. Kalau saya ingin melihat semua ini secara objektif dan proporsional. Bahwa tadi Pak Rosan sudah mengatakan di sana ada tenaga kerja, ada buruh, di sini ada pengusaha. Kalau tidak ada pekerjaan, berarti akan banyak pekerja yang menganggur, buruh yang menganggur. Sebaliknya seperti itu begitu. Kalau tidak ada investasi, berarti pengusaha juga berkurang. Jadi ini hubungannya simbiosis mutualisme. Tapi untuk Jadi jangka tidak panjang. ada, tidak ada yang namanya buat saya tidak elok kalau kita menyebutnya itu dikorbankan. Karena tidak ada yang dikorbankan. Kita semua harus melihat ini secara objektif dan proporsional.
Karena hubungan ini simbiosis mutualisme. Tidak ada pengusaha, tidak ada pekerjaan. Ada buruh, tapi nggak ada pekerjaan, apa yang terjadi begitu? Oke, itu baru satu aspek pesangon. Pak Rosa, saya mau tanya lagi. Di undang-undang yang tebal banget ini nih, ada pasal yang mengatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu, kalau dulu kan hanya boleh diperpanjang sekali, maksimum totalnya 3 tahun. Katanya di sini selama-lamanya boleh. Itu hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak permanen. Ya, Tetapi kalau sifatnya pekerjaan adalah permanen, itu tidak boleh. begitu. Ya, Tapi jadi tidak pada- ada tuh istilah nanti buruh di kontrak sama buruh, tidak ada. Kalau kerjaan permanen itu tidak boleh. Jelas ada di dalam undang-undang Omnibus Law. Tapi dari dulu juga begitu, sifatnya tidak permanen, tapi tetap juga maksimum 3 tahun. Iya kan 3 bisa ditambah. Nah, kan kita tahulah ini banyak akal-akalan. Sebaiknya kita jalankan yang benar. Ya. Ya kan, jalan yang benar. Jadi untuk yang PKWT kontrak kerja itu untuk yang sifatnya tidak permanen itu tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Hanya yang sifatnya non permanen. Dan itu yang pertama. Kedua, di dalam PKWT ini sekarang kalau dulu tidak mendapat kompensasi, sekarang mendapat kompensasi. Kompensasinya apa? Kalau kerja setahun mendapatkan kompensasi 1 bulan. Kerja 2 tahun 2 bulan. Kerja 3 tahun 3 bulan. Dan masih mendapat hak-hak seperti social safety net lainnya. Kalau dulu nggak ada. Jadi menurut Ibu Nurul, peraturan bahwa PKWT kontrak kerja waktu tertentu bisa selamanya itu Itu tidak bisa. merugikan buruh. Bisa diulang Pak, Bang Hotman, bisa diulang. Jadi tadi disebutkan bahwa ini tidak permanen sifatnya. Ya. Di undang-undang ini hanya meluruskan hoaks ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Bang Hotman itu sebetulnya adalah perspektif dari hoaks itu. Ya. Jadi sebetulnya itu tidak benar begitu. Bahwa yang namanya PKWT itu bisa juga diangkat menjadi tenaga kerja tetap begitu. Itu disebutkan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Di dalam pasal Yang beredar di rakyat apa? Yang beredar sekarang di demo apa? itu bahwa PKWT itu Seolah-olah semua pekerjaan boleh betul. kontrak tertentu selama-lamanya begitu. Nah itu dia. Oh, gitu. Tapi itu hoax begitu ya Mbak Nurul? Hoax, ini termasuk yang hoax, yang 12 hoax yang dilemparkan oleh buruh, yang kemudian juga diklarifikasi oleh Depnaker ya dalam hal ini. Oh jadi Gimana? ada oknum tertentu melemparkan hoax, kemudian terjadilah demo yang kemarin, begitu? Ya, salah satunya. Kalau saya sih melihat demo ini banyak faktor ya. Ya. Di samping ada banyaknya hoax yang beredar, kemudian juga memang banyak orang yang marah, yang karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kekuasaannya jadi tidak ada. Kekuasaan siapa maksudnya? Kekuasaannya yang tadinya ini kan simplifikasi dari birokrasi yang tumpang tindih. Oh, Aturan-aturan aspek yang lain ya, tumpang ya, tindih. ya. Jadi sekarang kita meja-meja yang tadinya terlalu banyak yang harus dilalui oleh pengusaha, sekarang ini semuanya dipangkas begitu. Ya. Dan kemudian yang tadinya bisa dapat upeti ataupun pungutan-pungutan itu tidak ada. Saya pikir mereka-mereka itulah dari salah satu kelompok yang marah. Dan ini Kemal. memangkas rantai koruptor, begitu loh. Tangkapanmu mengenai kontrak kerja waktu tertentu yang boleh selama-lamanya gimana? Gini, itu di dalam pasal 59 ayat 1 aja udah diatur dan paling lama 3 tahun karena 2+1 kan. Ya. Masa pertama maksimum 2 tahun, perpanjangan sekali 1 tahun jadi 3 tahun. Dan kata-kata dan paling lama itu dihapus, itu diartikan oleh mereka yang kemarin marah sebagai boleh selamanya. Padahal harus bacanya pasal itu secara lengkap dong. Ya. Soal sekarang ini terjadi pelanggaran, siapa yang jamin besok nggak ada? Ya. Itu kembali kepada niat dari pengusahanya mau taat atau enggak gitu loh. Yeah. Itu aja gitu loh. Sebagus-bagusnya undang-undang nggak akan pernah sempurna. Ya. Yeah. Jadi kalau saya lihat dan paling lama 3 tahun itu ditiadakan berarti sekarang boleh selama-lamanya. Padahal baca lagi pasal selanjutnya di dalam ketentuan RUU tersebut. Jadi Anda mengatakan pasal Panlas ini tidak merugikan buruh mengenai kontrak waktu tertentu? Ya, buat saya kata-kata dan paling lama 3 tahun itu jangan diartikan bahwa itu akan membuat peluang pengusaha melakukan PKWT bertahun-tahun berkali-kali itu terbuka, enggak. Pak Rosat, itu kenapa harus yang itu aja dicampurin? Apa itu juga emang itu mengganggu investor asing, menarik investor asing atau tidak? Untuk kontrak kerja waktu tertentu itu, kenapa itu aja harus diatur gitu loh? Ya, justru ini untuk lebih memberikan jaminan pengaman sosialnya kepada para buruh. Ini Ya. mesti pemikiran mesti agak dibalik. Ya. Dengan ini sekarang mereka dapat apa? Jaminan pengaman sosial, mereka dapat kompensasi. Dulu nggak ada, kan malah jadi plus, bukannya minus, ya dong. Nah, justru itu. Jadi nggak semua yang diributkan. Oh, ini mereduksi hak-hak
dianggap hak-hak dari buruh, tidak. Jadi memang gini, pesangon memang turun, Ya. tapi yang lain-lainnya tuh ada plus gitu. Jadi tidak semuanya wah satu sisi. Tapi ada di sini item disebutkan bahwa yang di PHK itu akan dapat jaminan kehilangan Pekerjaan, pekerjaan. betul. Tapi uangnya dari iuran uangnya buruh juga. Bukan itu dari APBN. Ada juga itemnya antara lain APBN sama iuran buruh ya. Enggak. Gini, Enggak masuk. Coba gimana? jadi JKP itu 6 triliun. itu tidak diambil penambahan baik dari buruh maupun dari pengusaha. Ya. Itu tetap pertama itu penambahan dan tidak mengurangi jaminan-jaminan yang lain. Jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, itu dan yang lainnya tidak kurang. Ini hanyalah penambahan yang diberikan melalui BPJS. Oh, penambahannya. Penambahan. Jadi Gitu, tidak ada setuju. tambahan. Ya. Oke. Memang begitu RUU-nya. Oke. Itu dari pesangon. Kemudian kontrak waktu tertentu. Sekarang ada juga protes katanya undang-undang ini menghilangkan kewenangan serikat pekerja. Bagaimana itu? Saya nggak melihat itu sama sekali, menghilangkan serikat pekerja gini. Kadang-kadang gini, karena tidak ditulis, dianggap dihilangkan. Ya. Padahal kalau itu tidak ditulis, itu tetap mengacu kepada undang-undang dalam hal ini Yang tenaga lama. kerja yang lama. Oke. Yang mengikut pasal-pasalnya saja yang diambil itu yang mengikut ke Omnibus Law. Ya. Tapi kalau tidak, ya tetap mengikut pada undang-undang yang ada gitu. Bang Gitu, Hotman, Pak. saya Gimana? pengen nambahin juga ya. Ini kan ada 79 pasal, 79 undang-undang, Ya. 1023 pasal. Ya. Jadi ada kalau membaca ini saya kira harus disandingkan Bang Hotman pasti hafal lah. Ya. Karena banyak undang-undang yang existingnya itu yang tidak berubah sama sekali. Yang disebut misalnya hak cuti hamil, itu kan kita nggak otak-atik. Tapi Ya. di luar itu beredar seolah-olah itu dihilangkan. Artinya dan sebagainya. membaca undang-undang ini harus dikaitkan dengan Harus undang-undang lama undang-undang yang tidak lamanya. dihapus. Betul. Ya. Jangan baca di sini karena nggak ada begitu. Gitu. Yang kayak yang isu-isu di luar itu ya harus dilihat existingnya seperti apa begitu. Kan undang-undang lamanya juga tetap ada, kan hanya pasal-pasal tertentu saja. Bukan Oke. semua. Boleh Bang, bentar Bang, mohon maaf. Ini menarik banget yang Mbak Nurul bilang nih tentang cuti hamil. Kan aku juga pengen hamil, aku mau baca-baca dulu. Kita istirahat sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Mau baca dong yang mana undang-undangnya. Aduh. jangan-jangan ini DPR itu apa benar itu hanya formalitas?